Hai, halo, assalamualaikum. Jumpa lagi nih di channel Jadi Emak-Emak. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik dan sehat di sana. Kali ini aku akan unboxing sekaligus review salah satu blender yang murah meriah, kecil tapi fungsional. Blender itu pastinya salah satu benda yang wajib banget buat emak-emak punya disimpan di dapur. Ada banyak banget macam blender, mulai dari merek, ukuran, dan harga. Jadi kalau mau beli blender, belilah yang sesuai dengan kebutuhan dan budget. Maka dari itu, dalam video ini aku mau bantu mama sekalian untuk mereview salah satu blender yang murah. Sebelum kita lanjut, nggak ada salahnya dong untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kalau udah, yuk lanjut videonya sampai selesai. Nama blendernya adalah Shake and Take 3. Ada apa aja sih di dalamnya? Yuk kita lihat. Karena ini sebetulnya adalah blender untuk jus ataupun smoothies. Jadi bentukan dari wadahnya tuh kayak tumbler atau tempat minum seperti ini. Terus ada juga nih 2 tutup botol. Bisa banget dibawa-bawa tanpa harus pindahin tempat. Enaknya nih dapat 2 wadah botol. Jadinya bisa gantian kalau dipakai. Dapat pisaunya 1, tapi mata pisaunya sih ada 4. Bentuk mesinnya sih kayak gini, nggak terlalu berat, ukurannya kecil, ramping, jadi nggak makan tempat kalau disimpan. Blender ini bukan tipe yang di charger ya, jadi kalau mau dipakai harus dicolok ke listrik. Nah, tipe yang kayak gini tuh mestinya lebih awet sih daripada tipe yang harus di charger. Konsumsi daya listrik yang diperlukan cuma 180 watt. Jauh beda sama blender yang lain sampai butuh 300 watt. Jadi harusnya ini bakal lebih hemat listrik. Kabelnya bisa digulung kayak gini. Kalau disimpan gak akan berantakan. Mesinnya pakai sistem pull, cuman ada 1 tombol. Jadi saat dipakai, tombolnya ditekan sekitar 5 detik, terus dilepas. Tekan lagi, lepas lagi. Gitu aja terus sampai bahan yang di blender hancur. Kalau mau lebih detail, kalian baca dulu buku panduannya, biar nggak salah cara pakai. Ngomongin kualitas material sih, ya lumayan lah ya, sesuai banget sama harganya. Jangan terlalu berekspektasi lebih, karena bahan plastik yang emang dipakainya itu standar plastik banget. Jangan pernah dipakai buat bahan makanan yang masih panas ya, bahaya. Secara fungsi oke banget, cocok buat dipakai MPASI yang butuh ngehalusin makanan dalam jumlah sedikit. Selain itu juga bisa nggak sih dipakai buat ngehalusin bumbu masak. Kalau misalkan masak cuman buat dimakan berdua, bumbu yang dibutuhin juga kan nggak banyak. Yuk kita tes aja kekuatan mesin dan pisau si blender ini. Perlu diingat nih, sebelum dipakai harus dicek dulu pisaunya. Pastikan karet seal sudah terpasang dengan baik dan benar. Kalau enggak, bisa bikin bocor kemana-mana. Kalau udah, pasang pisaunya sampai kencang biar nggak bocor. Berikutnya yang nggak kalah penting nih, soalnya kalau salah pasang bisa bikin mesin nggak bakalan nyala. Kalau baca-baca komentar pembeli di e-commerce, mereka itu mengeluhkan bahwa mesin mati atau rusak nggak berfungsi. Tapi kesalahannya terjadi pada saat pemasangan antara wadah dan mesin. Maka dari itu, pastikan bagian tonjolan di mesin bertemu dengan bagian yang bolong pada wadah pisau. Kalau sudah pas dan masuk, putar perlahan searah jarum jam sampai mentok dan gak bisa diputar. Jadi sistem kunciannya memang kayak gitu. Kalau tidak pas atau salah pasang, ya gak bakalan bisa nyala mesinnya. Kalau sudah terpasang dengan baik dan benar, pastinya mesin akan nyala. Sekarang kita coba tes aja pisaunya setajam apa. Bisa nggak kalau dipakai buat ngehalusin bumbu dapur kayak kunyit, lengkuas, bawang, cabai, dan lain-lain. Kalau menurutku hasilnya sih bagus banget. Sama aja kayak pakai blender yang harganya lebih mahal. Sedangkan harga blender ini tuh cuman 90 ribuan di e-commerce. Jauh banget kan sama blender-blender dengan merek ternama. Sejauh ini sudah aku pakai selama 6 bulan.
Masih bagus kok mesin dan pisaunya. Padahal blender ini tuh nyaris setiap hari dipakai buat ngalusin bumbu. Pokoknya udah jadi andalan banget lah karena fungsi dan bentuknya yang compact. Cocok banget kan nangkring di dapur yang mini. Oke, sekian dulu ya video review kali ini. Semoga bisa membantu kalian yang lagi cari referensi blender. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tentunya nyalain juga dong lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update video. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.